Lu pernah mikir gak sih, pulau segede Kalimantan, salah satu paru-paru dunia, pulau yang katanya paling stabil secara geologis di Indonesia. Tiba-tiba itu tanahnya kayak permen karet yang kena panas. Meleleh, ambles, hilang perlahan tanpa kita sadari. Bukan, ini bukan cerita fiksi ilmiah atau ramalan kiamat. Ini adalah kenyataan geologis yang mengerikan yang terjadi di banyak titik, terutama di area yang berbatasan langsung sama peradaban kita. Kita semua pernah dengar dong ya, berita soal lubang-lubang ambles yang tiba-tiba muncul di dekat area pertambangan, di tengah jalan, bahkan di halaman belakang rumah warga. Dan setiap kali itu terjadi, jawaban instan yang sering dilempar ke publik itu selalu klise. Oh, itu cuma fenomena kars biasa, ada danau bawah tanah yang ambrol. Jawaban ini terdengar ilmiah dan menenangkan, seolah-olah ini adalah ulah alam yang wajar, sebuah proses geologis yang berjalan lambat dan nggak bisa diganggu-gugat. Tapi nggak semua misteri lubang ambles di Kalimantan itu bisa kita selesaikan cuma dengan satu kalimat doang soal danau bawah tanah. Gue bilang ke lu ya, jawaban itu seringnya cuma alasan yang terlalu gampang, kayak jawaban anak SD yang ditanya kenapa PR-nya nggak selesai. Lu perlu tahu nih, skala masalahnya jauh lebih besar, lebih kompleks, dan yang paling bikin miris, 90% dari penyebabnya itu bukan alam, tapi ulah tangan kita sendiri. Tanah Kalimantan itu kayak kue lapis yang lapisan bawahnya perlahan kita sedot, kita bakar, dan kita congkel isinya. Lu bayangin, lu lagi berdiri di atas kasur air, terus airnya itu perlahan-lahan disedot dari bawah. Apa yang terjadi? Kasurnya nggak cuma kempes, tapi strukturnya bakal ambrol di beberapa titik. Nah, itulah yang sedang dialami sama Pulau Borneo. Selama ini kita terlalu fokus sama yang kelihatan di permukaan, penebangan hutan, polusi udara, atau banjir musiman. Tapi kita jarang banget ngomongin apa yang terjadi di bawah kaki kita. Padahal, yang di bawah ini yang akan menentukan, apakah dalam 50 tahun ke depan, beberapa kota di Kalimantan itu bakal berubah jadi kawasan rawa yang nggak layak huni, atau bahkan jadi zona terlarang karena tanahnya nggak stabil. Kenapa isu ini penting? Karena Kalimantan itu nggak cuma rumah bagi orang utan atau tempat tambang batu bara aja. Kalimantan itu adalah masa depan Indonesia. Dengan rencana pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan Timur, stabilitas geologis pulau ini jadi isu keamanan nasional. Lu mau bayangin, gedung-gedung pemerintahan megah yang baru dibangun tiba-tiba retak, miring, atau ambles karena pondasinya berdiri di atas tanah yang sedang bernegosiasi dengan kekosongan di bawahnya. Ini bukan cuma masalah lingkungan, ini masalah investasi triliunan rupiah dan masa depan bangsa. Chapter 1, Mitos Kars dan Realitas Geologis Kalimantan. Mana yang alamiah, mana yang sengaja diciptakan. Setiap kali ada lubang ambles muncul, terutama di Pulau Jawa atau Sumatera, istilah karst itu langsung naik ke permukaan. Karst itu apa sih? Gampangnya, karst adalah sebuah topografi yang terbentuk dari pelarutan batuan yang mudah larut, kayak batu kapur atau dolomit, oleh air yang mengandung asam karbonat. Air hujan itu nyerap CO2 di atmosfer, jadi sedikit asam, dan pelan-pelan dia ngelarin si batu kapur ini. Prosesnya lama banget, bisa ribuan sampai jutaan tahun, dan hasilnya adalah sistem gua yang indah, sungai bawah tanah, dan ya, sinkhole atau lubang ambles yang alami. Nah, jawaban ini karena karst itu jadi template yang gampang banget dipakai buat menjelaskan lubang ambles yang terjadi di mana aja, termasuk di dekat pemukiman padat atau area industri di Kalimantan. Kenapa gampang? Karena ini mengalihkan fokus dari tanggung jawab manusia. Tapi lu harus jeli, ada perbedaan fundamental antara lubang ambles karst alami dan lubang ambles buatan manusia yang sering terjadi belakangan ini. Lubang ambles karst alami itu punya ciri-ciri geologis yang spesifik. Mereka cenderung berbentuk corong simetris yang rapi, terjadi di area yang memang didominasi batuan kapur, dan frekuensinya itu terikat sama siklus air alami yang stabil. Sekarang, coba lu lihat lubang ambles yang muncul di sekitar Samarinda, di pinggir jalan raya yang baru diaspal, atau di area bekas tambang. Bentuknya seringkali nggak beraturan, jaget, dan yang paling penting, mereka terjadi di lapisan tanah yang secara geologis nggak cuma didominasi batu kapur. Bahkan banyak yang terjadi di area aluvial, tanah endapan sungai, atau yang paling parah, di lahan gambut.
Kalau lubang ambles itu muncul di tanah aluvial atau gambut, itu artinya biang keladinya bukan karst. Chapter 2. Biang kerok tersembunyi 1. Kekeringan akibat vampir air tanah menyedot jantung bumi sampai kempes. Mari kita mulai dengan biang kerok pertama yang paling sering diremehkan, air tanah. Di Kalimantan, terutama di area-area industri berat dan pertambangan, air tanah itu nggak cuma disedot buat kebutuhan domestik kayak di Jakarta. Air tanah di sana disedot dalam volume industri, volume yang nggak masuk akal, buat dua tujuan utama. Proses industri itu sendiri, dan yang lebih parah, buat dewatering atau pengeringan area tambang. Bayangin skenarionya begini. Di bawah tanah Kalimantan, itu ada yang namanya aquifer. Aquifer ini adalah lapisan batuan atau sedimen berpori yang bisa menyimpan dan mengalirkan air. Gampangnya, aquifer itu kayak spons raksasa yang menahan berat tanah di atasnya. Spons ini, yang terisi air, memberikan tekanan ke atas yang disebut tekanan hidrostatik. Tekanan inilah yang menjaga agar tanah di atasnya tetap pada posisinya dan gak amblas. Nah, kegiatan pertambangan, terutama tambang batu bara terbuka yang menjamur di Kaltim dan Kalsel, itu nggak bisa jalan kalau areanya banjir. Mereka harus menggali sampai ratusan meter dalamnya, melewati muka air tanah. Solusinya, mereka harus masang pompa raksasa 24 jam sehari, 7 hari seminggu buat mengeringkan area galian. Ketika air ini disedot keluar secara masif, lu bayangin debitnya itu bisa setara dengan konsumsi air satu kota kecil. Apa yang terjadi sama spons raksasa di bawah? Spons itu kempes. Tekanan hidrostatik yang tadinya menopang lapisan tanah di atasnya, itu hilang. Tanah di atas, yang beratnya jutaan ton, sekarang nggak punya penyangga cair lagi, dan dia akan kompaksi atau memadat. Dia nggak cuma memadat, tapi permukaannya turun, atau yang kita sebut dengan land subsidence. Lu perlu tahu, proses kompaksi ini seringkali irreversible. Sekali tanahnya padat karena airnya hilang, meskipun nanti kita balikin lagi airnya, tanah itu nggak akan bisa ngembang lagi ke volume semula. Chapter 3. Biang kerok tersembunyi 2. Kematian jantung Kalimantan. Efek mengerikan lahan gambut yang menguap. Sekarang kita pindah ke biang kerok kedua yang sifatnya unik banget di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera, lahan gambut. Ini bukan cuma tanah biasa. Gambut itu adalah jantung Kalimantan, sebuah ekosistem basah yang dibentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mati dan gak terdekomposisi sempurna karena terendam air dan kondisi minim oksigen selama ribuan tahun. Komponen utama gambut itu simpel, bahan organik padat dan air. Gambut yang sehat itu kayak spons yang terendam air. Dia bengkak, empuk, dan yang paling penting, dia stabil karena dia padat air. Masalahnya muncul ketika gambut ini dikeringkan. Untuk bikin kanal, buat buka lahan perkebunan sawit, atau buat bikin jalan dan infrastruktur, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuang air dari gambut. Mereka bikin kanal drainase masif, mengeringkan area gambut secara struktural. Efeknya langsung horor. Begitu airnya hilang, bahan organik yang tadinya terendam itu langsung terpapar oksigen dari udara. Ini memicu dua proses mengerikan. Pertama, penyusutan. Gambut itu bisa menyusut vertikal sampai 70-80% dari tebal aslinya dalam beberapa tahun pertama setelah dikeringkan. Kedua, oksidasi dan kebakaran bawah tanah. Begitu kering, gambut itu kayak arang raksasa. Api bawah tanah ini bisa membara berbulan-bulan, pelan-pelan membakar habis materi gambut dari bawah. Lu bayangin, lu lagi berdiri di atas kasur arang yang lagi dibakar pelan-pelan dari bawah. Begitu materi gambutnya habis terbakar, kekosongan itu tercipta, dan lapisan tanah di atasnya, entah itu tanah mineral tipis atau infrastruktur kita, akan ambles seketika, menciptakan lubang ambles yang dipicu oleh kebakaran. Inilah krisis ekologis yang berkontribusi paling besar terhadap penurunan permukaan tanah di banyak kawasan di Kalimantan. Chapter 4. Biang kerok tersembunyi 3. Jejak lubang menganga monster tambang yang tak pernah tidur. Kegagalan reklamasi yang menelan bumi kita. Kita sampai pada biang kerok ketiga, yang paling gamblang tapi ironisnya sering dibungkus rapi sama janji-janji palsu, yaitu bekas luka permanen dari operasi pertambangan, khususnya tambang batu bara terbuka. Ketika kita bicara tentang tambang terbuka, kita bicara tentang lubang raksasa yang kedalamannya bisa melebihi gedung pencakar langit.
Untuk mendapatkan batu bara yang ada di lapisan dalam, mereka harus menyingkirkan overburden atau lapisan tanah penutup di atasnya. Prosesnya begini, gali, singkirkan lapisan penutup, ambil batu baranya, dan tinggalkan lubang menganga yang luas dan dalam. Berdasarkan aturan, perusahaan tambang punya kewajiban buat melakukan reklamasi, yaitu mengembalikan lahan bekas tambang ke fungsi semula atau fungsi lain yang disepakati. Salah satunya dengan cara menimbun kembali lubang bekas galian itu pakai overburden yang tadi disingkirkan. Disinilah letak bom waktu geologisnya. Meskipun terdengar sederhana, menimbun lubang raksasa itu jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Tanah atau batuan penutup yang dipakai buat menimbun kembali itu sudah nggak sama lagi dengan kondisi aslinya. Ketika digali, struktur alaminya hancur. Ketika ditimbun balik, yang seringkali dilakukan buru-buru dan nggak sesuai standar, maka tanah timbunan itu menjadi unconsolidated atau tidak padat. Ada banyak rongga udara di dalamnya. Proses inilah yang kita sebut settlement atau penurunan timbunan. Di lahan bekas tambang di Kalimantan, settlement ini bisa terjadi bertahun-tahun setelah reklamasi dianggap selesai. Curah hujan yang tinggi, ditambah dengan proses dewatering di sekitarnya yang kita bahas di bab 2, membuat tanah timbunan itu terus mengalami perubahan volume dan kepadatan. Di titik-titik lemah, di mana timbunan nggak sempurna atau di mana ada sisa-sisa rongga yang nggak terisi, tanah di permukaan itu tiba-tiba bisa ambles, membentuk sinkhole yang jauh lebih berbahaya daripada sinkhole karst. Chapter 5. Simbiosis kehancuran. Kenapa 3 faktor ini saling memicu dan mempercepat hilangnya tanah Kalimantan? Lo udah dengar 3 biang keladi utama, kekeringan air tanah, penyusutan lahan gambut, dan kegagalan reklamasi tambang. Sekarang, hal yang paling mind-blowing itu adalah 3 faktor ini nggak bekerja sendiri-sendiri, tapi mereka bekerja dalam sebuah simbiosis kehancuran yang saling menguatkan, yang menciptakan krisis geologis yang jauh lebih cepat daripada proses alam manapun. Coba kita urutkan skenarionya. Skenario yang sayangnya terjadi di banyak area di Kalimantan Timur dan Selatan. Bayangkan sebuah area yang kaya akan batu bara, dan di atasnya ada lapisan hutan di atas lahan gambut. Langkah 1, kekeringan dan drainase. Perusahaan tambang dan perkebunan datang. Mereka butuh lahan kering. Mereka bangun kanal drainase masif, mengeringkan area gambut di sekitarnya. Secara bersamaan, tambang terbuka itu harus melakukan dewatering besar-besaran, menyedot air tanah dalam di akuifer untuk mengeringkan lubang galian. Apa dampaknya? Pertama, lahan gambut di sekitar area operasi itu langsung menyusut drastis, menyebabkan penurunan permukaan tanah secara luas. Kedua, air tanah yang menyokong tanah mineral di sekitar area itu juga hilang, menyebabkan kompaksi dan subsidence tambahan. Ini adalah 2 pukulan telak yang membuat tanah jadi ringkih dan turun serentak. Langkah 2. Penciptaan kekosongan dan beban tidak merata. Setelah batu bara diambil, lubang raksasa itu harus ditimbun kembali. Tapi karena tanah di sekitarnya sudah ringkih akibat hilangnya air tanah dan penyusutan gambut, tanah timbunan yang ditempatkan di atas pondasi yang sudah lemah ini akan semakin tidak stabil. Material timbunan yang nggak padat mulai mengalami penurunan settlement yang cepat karena dibasahi air hujan dan nggak punya penyangga di bawahnya. Jika timbunan ini berada di atas area yang tadinya gambut tebal dan sekarang sudah menyusut, beban berat dari timbunan overburden itu akan menekan sisa gambut di bawahnya, memperas airnya lebih cepat lagi, dan memicu penyusutan yang lebih parah. Ini adalah umpan balik positif yang buruk. Satu faktor mempercepat faktor lainnya. Tekanan dari timbunan bekas tambang mempercepat penyusutan gambut, yang kemudian mempercepat penurunan tanah, yang akhirnya memicu lubang ambles di area yang paling lemah. Di tengah kondisi tanah yang sudah ringkih dan timbunan yang gak stabil, datanglah musim hujan yang ekstrim atau bahkan gempa bumi kecil. Di kondisi normal, tanah Kalimantan mungkin akan tahan. Tapi di kondisi yang sekarang, tanah itu gak ubahnya kayak kue bolu yang kopong di tengah. Tekanan air yang tinggi dari hujan deras atau getaran kecil dari gempa cukup untuk meruntuhkan rongga-rongga di bawah permukaan, dan boom, lubang ambles mendadak muncul di tengah pemukiman. Kesimpulan dari simbiosis ini adalah, lubang ambles yang terjadi sekarang di Kalimantan itu jarang banget yang disebabkan cuma oleh satu faktor. Itu adalah produk kolaborasi jahat dari ekstraksi sumber daya yang nggak bertanggung jawab. Mereka menggali lubang, mereka mengeringkan fondasinya, dan mereka membakar kasurnya. Dan ketika tanah itu ambles, mereka cuma nunjuk satu jari ke karst atau danau bawah tanah seolah-olah alam yang harus disalahkan. Padahal, kita sedang menyaksikan proses geologis yang dipaksa cepat. Proses yang kalau dibiarkan akan mengubah topografi Kalimantan secara permanen, menjadikannya pulau yang penuh dengan danau-danau bekas galian yang beracun dan tanah yang nggak stabil. Ini adalah silent crisis yang harus kita teriakkan sekeras-kerasnya. Tanyakan 3 hal ini. Apakah ini terjadi di area dengan drainase air tanah yang masif?
Apakah tanahnya adalah bekas lahan gambut yang kering dan menyusut? Atau apakah ini berada di dekat area bekas tambang dengan reklamasi yang buruk? Kalau enggak, tanah Kalimantan nggak cuma akan hilang pelan-pelan, tapi dia akan ambles secara tiba-tiba, menelan semua rencana besar yang sudah kita buat. Lu setuju nggak kalau misteri ini harus diangkat terus biar nggak cuma jadi isu lokal? Komen di bawah, kasih tahu gue, apa menurut lu solusi paling radikal yang harus dilakukan buat menyelamatkan stabilitas tanah di Kalimantan? Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman lu, dan subscribe channel Tahu Gak Sih Lu, biar kita bisa terus bongkar misteri-misteri yang disembunyikan di balik layar. Sampai jumpa di episode berikutnya.